Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang penuh keberkahan dan menjadi persiapan penting sebelum Ramadan. Di bulan ini, Rasulullah SAW memperbanyak ibadah dan amalan kebaikan. Pada video kali ini, kita akan membahas macam-macam amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban, agar kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dan menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan siap beribadah. Yuk, simak sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini jika bermanfaat, share ke keluarga dan teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Dan tulis di kolom komentar, amalan apa yang paling ingin kamu perbanyak di bulan Sya'ban ini? Semoga setiap like, share, dan komentar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Sya'ban itu sering disebut bulan persiapan menuju Ramadan. Banyak amalan yang dianjurkan, karena Rasulullah SAW juga memperbanyak ibadah di bulan ini. Berikut macam-macam amalan di bulan Sya'ban yang bisa diamalkan. 1. Puasa sunnah Sya'ban. Sahabat sekalian, salah satu amalan paling utama yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah puasa sunnah. Bahkan, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai hampir sebulan penuh beliau berpuasa, kecuali beberapa hari. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Sya'ban memiliki keutamaan yang besar dan menjadi teladan langsung dari Rasulullah SAW bagi umatnya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah puasa Senin dan Kamis, hari-hari yang dikenal sebagai waktu diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa di hari-hari tersebut, kita berharap amal yang diangkat adalah amal terbaik dalam keadaan beribadah. Selain itu, kita juga dianjurkan melaksanakan puasa Ayyamul Bidh, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Puasa ini memiliki pahala yang besar, seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Dan yang tidak kalah penting, puasa sunnah di bulan Sya'ban boleh dilakukan kapan saja, sesuai kemampuan masing-masing, selama tidak bertepatan dengan hari Syak, yaitu hari yang meragukan antara akhir Sya'ban dan awal Ramadan menurut sebagian pendapat ulama. Namun perlu diingat, tujuan utama dari puasa sunnah di bulan Sya'ban bukanlah untuk memberatkan diri, melainkan sebagai latihan dan persiapan ruhiyah sebelum memasuki bulan Ramadan. Dengan membiasakan diri berpuasa di bulan Sya'ban, insya Allah saat Ramadan tiba, tubuh dan jiwa kita sudah lebih siap untuk menjalankan ibadah dengan maksimal. 2. Memperbanyak istighfar dan taubat di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, bulan Sya'ban bukan hanya tentang memperbanyak ibadah lahiriah, tetapi juga tentang membersihkan hati dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Setiap hari, tanpa kita sadari, lisan kita bisa tergelincir, pandangan kita bisa lalai, dan hati kita sering dipenuhi kelalaian. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan yang mulia, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan mengoreksi diri. Istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, melainkan pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan penuh kekurangan. Dengan memperbanyak istighfar, kita memohon agar Allah menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin selama ini kita remehkan. Sementara itu, taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang disertai dengan penyesalan, berhenti dari perbuatan dosa, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama ia kembali dengan hati yang tulus, pintu ampunan Allah selalu terbuka.
Di bulan Sya'ban ini, mari kita luangkan waktu untuk memohon ampunan atas dosa-dosa masa lalu, baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Karena bagaimana mungkin kita berharap memasuki Ramadan dengan penuh cahaya jika hati kita masih dipenuhi noda dosa dan kebencian. Membersihkan hati di bulan Sya'ban akan membuat ibadah di bulan Ramadan terasa lebih ringan, lebih khusyuk, dan lebih bermakna. 3. Memperbanyak solawat kepada Nabi SAW di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban sering disebut oleh para ulama sebagai bulannya solawat. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk bersolawat kepada nabinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat adalah amalan yang sangat ringan di lisan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar. Cukup dengan mengucapkan solawat, kita menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, sosok yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Setiap kali kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allah akan membalas solawat tersebut dengan 10 rahmat, mengangkat derajat kita, dan menghapus dosa-dosa kita. Di bulan Sya'ban ini, memperbanyak solawat juga menjadi persiapan hati sebelum memasuki bulan Ramadan. Dengan solawat, hati menjadi lebih tenang, iman menjadi lebih hidup, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW semakin kuat. Tidak ada waktu khusus untuk bersolawat. Kita bisa melakukannya kapan saja, saat beraktivitas, saat dalam perjalanan, bahkan di sela-sela kesibukan kita sehari-hari. Mari jadikan bulan Sya'ban sebagai momentum untuk memperbanyak solawat kepada Nabi SAW agar kelak kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. 4. Membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, di antara amalan mulia yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan, banyak ulama salaf mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulannya para qari, para pembaca Al-Quran. Ungkapan ini menunjukkan bahwa sejak dahulu, orang-orang soleh menjadikan bulan Sya'ban sebagai waktu khusus untuk lebih dekat dengan Al-Quran sebelum datangnya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Membaca Al-Quran di bulan Sya'ban bukan sekedar mengejar banyaknya bacaan, tetapi sebagai persiapan hati dan kebiasaan agar ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa hidup bersama Al-Quran. Bulan Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai menyusun target tilawah. Tidak perlu langsung banyak, sedikit demi sedikit namun konsisten, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melatih diri membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, kita sedang melatih kedisiplinan dan keistiqamahan, agar di bulan Ramadan kita tidak merasa berat dan tidak memulai dari nol. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan dan diamalkan. Setiap huruf yang kita baca adalah pahala, dan setiap ayat yang kita tadabburi adalah cahaya bagi hati dan kehidupan kita. Mari jadikan bulan Sya'ban sebagai awal perjalanan untuk kembali akrab dengan Al-Quran. Meluangkan waktu setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, namun dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, penerang jalan hidup kita, dan penolong kita kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. 5. Memperbanyak doa di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak doa. Bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memperbanyak permohonan, memperbanyak harapan, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung satu-satunya. Dalam setiap doa ada harapan, ada ketundukan, dan ada keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Di bulan Sya'ban ini, mari kita berdoa agar amal-amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah. Ibadah yang mungkin terasa kecil di mata manusia, namun kita berharap bernilai besar di sisinya. Kita juga memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bukan hanya dipertemukan secara usia, tetapi dipertemukan dalam keadaan iman yang kuat, tubuh yang sehat, dan hati yang siap untuk beribadah. Karena tidak semua orang yang hari ini hidup akan sampai pada bulan Ramadan. Selain itu, perbanyaklah doa ampunan dosa dan kebaikan dunia serta akhirat. Memohon agar Allah menghapus dosa-dosa kita, melapangkan urusan kita, memberkahi kehidupan kita, dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jangan meremehkan doa-doa sederhana, doa yang diucapkan dengan hati yang tulus, di waktu yang tepat, dan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Mari manfaatkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak doa, mengetuk pintu langit, dan berharap sepenuhnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat amal kita dalam keadaan terbaik, menerima doa-doa kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. 6. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sahabat sekalian, di bulan Sya'ban ada satu malam yang sering disebut nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Banyak umat Islam yang menjadikan malam ini sebagai momen untuk memperbanyak ibadah. Namun, penting untuk kita pahami bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengisinya dengan ibadah yang umum dan bersifat mendekatkan diri kepada Allah, tanpa keyakinan berlebihan atau menganggapnya sebagai kewajiban. Apa saja amalan yang bisa dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Pertama, sholat sunnah. Kita bisa menghidupkan malam dengan sholat sunnah, baik sholat 2 rakaat, 4 rakaat, atau sholat sunnah yang biasa kita lakukan. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan paling dekat dengan Allah. Kedua, doa. Doa adalah kunci hati, dan malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Di malam nisfu Sya'ban, mari kita memohon ampunan, memohon hidayah, memohon kemudahan hidup, dan memohon agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Ketiga, zikir. Zikir bisa berupa kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau bacaan zikir lainnya yang kita hafal. Zikir menenangkan hati, menguatkan iman, dan membuat kita merasa dekat dengan Sang Pencipta. Keempat, istighfar. Karena kita semua manusia yang lemah, sering melakukan kesalahan dan dosa. Dengan istighfar, kita membersihkan diri, mengakui kesalahan, dan meminta ampunan Allah. Jadi, meskipun keutamaan malam nisfu Sya'ban berbeda pendapat di kalangan ulama, tetaplah kita mengisinya dengan amalan-amalan yang umum dan dianjurkan, seperti sholat, doa, zikir, dan istighfar. Semoga Allah menerima amalan kita, menerangi hati kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu dekat dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. 7. Sedekah dan amal sosial di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, bukan hanya ibadah pribadi yang dianjurkan di bulan Sya'ban, tetapi juga amalan sosial yang menyentuh kehidupan orang lain. Sya'ban adalah bulan persiapan sebelum Ramadan, dan salah satu persiapan terbaik adalah melatih kepekaan sosial. Karena Ramadan bukan hanya tentang puasa dan ibadah, tapi juga tentang kepedulian kepada sesama. Di bulan Sya'ban, kita bisa memperbanyak sedekah dan amal sosial. Sedekah bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang segala bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Pertama, kita bisa membantu fakir miskin.
memberikan sedikit rezeki yang kita miliki, atau membantu kebutuhan mereka yang membutuhkan. Karena di mata Allah, sedekah yang kecil pun sangat berarti, terutama jika dilakukan dengan niat ikhlas. Kedua, berbagi makanan. Kita bisa berbagi makanan kepada tetangga, kepada orang yang sedang kesulitan, atau menyiapkan paket makanan untuk mereka yang membutuhkan. Berbagi makanan adalah bentuk sedekah yang paling mudah dilakukan, dan dampaknya sangat besar bagi yang menerimanya. Ketiga, menolong sesama dalam bentuk apapun. Misalnya membantu orang tua yang kesulitan, menolong teman yang sedang terpuruk, atau membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan. Amal sosial di bulan Sya'ban juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli dan lebih siap menjalani Ramadan dengan jiwa yang lebih lembut. Karena ketika kita sudah terbiasa peduli di Sya'ban, maka saat Ramadan nanti, kita akan lebih mudah menjalankan ibadah dengan penuh makna, lebih mudah berbagi, dan lebih mudah merasakan kebahagiaan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah dan amal sosial kita, memberkahi rezeki kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu peduli kepada sesama. Amin ya Rabbal Alamin. 8. Memperbaiki hubungan sesama di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, banyak orang fokus pada amalan lahiriah di bulan Sya'ban, seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran. Namun ada amalan yang sering terlupakan, padahal dampaknya sangat besar, yaitu memperbaiki hubungan sesama. Karena sesungguhnya, banyak ibadah kita yang terasa berat atau tertahan, bukan karena kita kurang usaha, tetapi karena ada permusuhan atau dendam di hati. Di bulan Sya'ban, mari kita jadikan waktu ini sebagai momentum untuk membersihkan hati dari segala hal yang mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Pertama, memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang mengikat hati. Saat kita memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa sakit dan kebencian dan membuka ruang bagi kedamaian. Kedua, menghilangkan dendam. Dendam adalah racun yang lama-kelamaan bisa merusak hati. Ketika kita menyimpan dendam, kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berusaha menghapus dendam dan menggantinya dengan kasih sayang dan kebaikan. Ketiga, menyambung silaturahmi. Silaturahmi adalah amalan yang sangat mulia. Tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memperpanjang umur, menambah rizki, dan mendatangkan berkah dalam hidup. Bulan Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan yang retak, menghubungi orang yang sudah lama tidak bertegur sapa, atau meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena Allah menyukai hamba yang menjaga hubungan, yang tidak mudah tersulut emosi, dan yang selalu berusaha menebar kedamaian. Ingatlah, amalan kita bisa tertahan jika ada permusuhan di hati. Oleh karena itu, sebelum memasuki Ramadan, mari kita bersihkan hati dari segala konflik dan kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk memaafkan, melunakkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu menjaga hubungan dengan sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Mulai dari puasa sunnah, memperbanyak istighfar dan taubat, memperbanyak salawat, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sedekah dan amal sosial, hingga memperbaiki hubungan sesama. Semua amalan ini pada dasarnya adalah bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan iman yang semakin kuat. Jangan lupa, yang terpenting bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi juga konsistensi dan keikhlasan dalam melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan amalan-amalan terbaik, menerima segala doa dan usaha kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan yang penuh berkah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tulis komentar amalan mana yang ingin kamu perbanyak di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.